Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Padables. Konten mistis banget. Misbet. Misbet. Ya dia nggak tahu. Baru lu. Iya. Suara gua masuk gak sih? Masuk, Nih guys, masuk. guys, nih gini nih. Aman nggak Jadi aman? tadi kita mau syuting, ya kan? Betul. Ini kita udah mau syuting, udah prepare macam-macam, ya kan? Tiba-tiba kabel mati atuh. Ya namanya lagi covid kan kita nggak tahu ya. Iya. Tiba-tiba mati, weh gitu aja. Aing mah. Itu rasa gara-gara kontennya mistis ya. Iya. Nah itu dia tuh. Enggak gini aja, Jod. Jadi Jod, gue main ngomong aja. Iya betul. Jadi kali ini nih kita kedatangan bintang tamu lagi nih. Betul. Bintang tamu yang sesuai dengan di konten kita sekarang ini nih. Waduh. Kalau kita flashback lagi kan kemarin kita pernah kita udah ngebahas si Vivi tuh. Vibi. Vivi soal apa namanya? Soal kejadian di kantor Di kan. kantor. Di kantor tuh banyak banget tuh kejadian-kejadiannya dia tuh. Dari mulai dia ngerasain terus sampai dia ngelihat sendiri kan, nggak di iya, kantor dia nggak di itu. jalan gitu kan. Dia ngelihat wujudnya juga. Nah, kemarin tuh tiba-tiba masuk nih. Maaf ya Pak, saya opening dulu. Gua misbet ini kayak asik banget ngomong ya. Oke, Nah, lanjut nih. Kemarin tuh pas kemarin kita bikin konten itu tiba-tiba masuk nih kawan kita nih, ya kan? Kawan kita, gue juga punya cerita nih dan ini gue ngalamin sendiri gitu kan, Iya betul. ya kan? Nah, makanya kita undang nih sekarang nih kawan kita nih, ya kan? Nah, ini gue pengen ngenalin diri lu dulu, Jod. Oke. Tapi kan suara lu nggak enak nih lu sebagai bintang tamu masa? Waduh, itu salah siapa sih? Sebagai bintang tamu lu, Mistis ya? Produser. suara lu nggak jelas, mending lu pindah. Biar lu situ. enak ceritanya situ tuh. Oke, pindah lu ya. Ya, selagi kita ngelihat Jody dan bintang pindah, ya kan? Ya sebagai YouTuber yang baik isi dong. Acara yang kosong ini tuh isi. Iya, ngomong dong. Udah kan udah pindah? Nah, ini udah enak di posisi. Coba Iya, Jod, tes oke. mic Jod. Halo. Nah, Halo, Benny. Ganteng banget Halo, Benny. suaranya. Metot. Ya. Oke, ini gua pegang aja deh. Coba dilap tisu magic lu deh. Hah? Dilap tisu Waduh. magic. Kuat. Ya. Apanya Eh. nih? Oh ini konten mistis, jangan aneh-aneh. Nah, sekarang nih suara Jody udah enak nih. Udah. Ya kan? Coba. Suara kita juga masuk Halo. enak kok. Ah mantap. Lu nggak kenalin gua dulu? Iya, tar ke dulu dong. Nih. pemirsa. Nih jadi bintang tamu kita kali ini nih namanya masih kawan kita juga. Masih kawan kita juga. Nah, ini namanya Ya, Jody. copot. Ya, mari kita kenalkan ini dia bintang tamu kita kali ini yang bernama Nama gua Jody. ya statusnya Statusnya status apa nih? status lu. Oh, saya masih Jomblo puluhan tahun. Dah. Betul. Ya, gitu deh pokoknya. Pakai. Siapa tahu kan masuk sini enggak sih? Oh iya, ayo. Bener lagi, Kak. Oke. FYI ya, for ye information, Jody ini adalah abangnya dari ini. Iya. Abang Bintang. Ya, itu sesuatu hal yang sangat menggembirakan bukan? Jadi kalau misalkan Anda bertanya-tanya kenapa bukan ngirim, emang saudara gitu loh. Iya, jadi di program Kali Kasih ini kita mempertemukan Menyatukan. abang Akhirnya tuh. adik setelah 25 tahun berpisah gitu kan. Bintang umur jalan 14 ya. Buset. Jadi 25 tahun dari mananya kan gitu kan. Nah, di Jod di apa? Di konten kali ini nih, ini kan tentang mistis nih. Mistis itu maksudnya di konten kita ini kita ngebahas pengalaman-pengalaman mistis kita gitu kan. Waktu itu pernah gue juga udah ngebahas tentang pengalaman gue, si Coro juga udah, Bintang juga udah. Waktu itu Vivi juga pernah datang nih, bintang tamu kita nih pertama kali di Misbet. Dia pernah datang, dia ngebahas tentang kejadian mistis dia gitu kan. Nah, kemarin kan lu tiba-tiba nih nge-DM gua nih, Son, gua mau ikutan juga dong. Nih, gua punya banyak cerita. Iya. Cerita ini tuh harus di-sharing nih. Ah. Yoi. Nah, katanya kalau gua lihat nih ya dari DM-nya dia dan dari ceritanya si Jody ini, cerita dia tuh seru banget, cuy. Nah, gua pengennya nih langsung ceritain nih Iya, ke kawan-kawan Padables nih. Cuman Asli. biar si pengalamannya si apa namanya? Si pelakunya langsung deh yang ceritain. Nah, Bisa cerita sekarang, Jod? di besok. Ya udah sekarang, Jod. Sikat, Jod. Nih. Oke. Gua kan apa namanya ngantor tuh udah hampir 5 tahun ya. 5 tahun. Apa namanya 2 kali pindah walaupun PT-nya sama kan. Pertama di ini apaan tuh, Bro? Wah demi Allah tuh suara apa? Tiba-tiba jatuh, Bro. Mistis. Asli mistis beneran tuh. Pertama itu gua di Sudirman tuh hampir 3 tahun. Hah.
Terus 4 tahun. Kerja di daerah Sudirman hampir 4 tahun. 4 tahun. Terus sekarang baru pindah beberapa bulan. Ya. Gue pindah tuh awal Maret ke daerah SCBD nih. Oke. Cuma di SCBD ini, di kantor SCBD kan lu tau lah SCBD kan wah banget cuy. Maksudnya keren lah. Liftnya aja nggak pakai dipencet. Liftnya udah pakai otomatis deh. Cuma main horornya tuh. Oh, belum manual ya? Maksudnya bang? Harganya lebih rendah tuh kalau manual. Oh siap. Nah lanjut nih. Habis itu tuh gue di sini tuh baru masuk kantor tuh bulan Maret. Sampai hari ini belum ada setahun kan ya? Iya. Belum ada dong. Gue udah ngalamin mistis itu udah hampir 4 kali. Di kantor Di ini SCBD sekarang nih? nih. Dia di SCBD ini di kantor Dari SCBD bulan ini. Maret sampai bulan Desember ini. Sebenarnya sih bukan gue doang yang ngalamin, banyak di tim gue tuh banyak. Cuma salah satunya tuh gue yang paling sering. Dimulai pertama tuh yang paling menurut gue tuh yang paling biasa aja. Jadi waktu pas masih masa PSBB transisi lah, Ya. ya kan. Itu juga udah lumayan banyak lah di kantor gue. Itu jadi siang jam 11 lah. Jam 11. Oh gitu ya. Mohon maaf nih. Nah, kan sekitar jam 11 siang loh, jam 11 siang. Ini gua tuh sederet bertiga nih, tapi yang paling kiri kosong kan. Jadi gue berdua doang sama teman gue. Nah, Namanya siapa itu temennya? adalah pokoknya seseorang lah. Oh, iya. Seseorang Oke. laki-laki. Ya, jam 11 tuh udah agak rame. Gue lihat dari jauh, dari tempat gue duduk. Gerimis ya kan? Iya. Gerimis banget. Oh iya. Bukan gerimis banget. Gerimis banget. Gerimis banget. Nah, gue lihat dari jauh tuh dia udah datang. Wih, si ini datang nih ya kan. Gue tungguin lah di meja gue. Bunyinya lagi tuh 2 kali. Bapak bisa langsung cerita aja. Oh, iya. Ini kan gerimis nih. Oh iya. Oh, ada apa-apa saya langsung loncat ke. Oh iya. Tapi Gak beneran bunyi 2 kali kan? Iya, 2 kali. Dengar kok, dengar semua kok. Iya. Nah, apa tuh namanya? Jadi lupa enggak mengingat. Nah, tiba-tiba tuh dia gue liat dia udah datang sambil bawa tas dengan jaketnya dia selalu pakai jaket tentara. Kalau dia tentara, ya kan. Temen lu nih. Temen gue ini. Gue nungguin dia hampir setengah jam, kok dia nggak duduk sebelah gue, ya kan? Gue tungguin lama. Akhirnya gue samperin dong ke meja yang paling depan. Lu lihat dia datang nggak lihat kak, bilang ke gue kan. Terus gue tanya orang nggak ada yang lihat dia datang sampai gue masuk ke ruang bos nggak ada dia kan. Gue telepon saat itu juga, lu di mana? Gue nggak masuk Jut, gue benerin mobil. Tapi gue lihat dia bener-bener literally lah kata anak zaman sekarang, bener-bener dia jalan kaki, jalan botas. Lu ngeliatnya kondisinya muka dia menghadap ke lu nggak? Hadap gue. Tapi dia ngeliat lu. Dia nggak ngomong apa-apa. Dia lihat gue kayak lihat gue. Udah tuh, wah, sekut langsung. Apaan tuh Jut? Apa? Wah, ngeri kan langsung. Dan nggak berapa lama kejadian lagi. Maksudnya di jam Di hari yang sama. Di jam yang sama. Tiba-tiba bunyi tut. Aneh banget bunyinya aneh. Semua orang Ada dengar. kabel yang putus di dalam kali. Ternyata Iya benar. ternyata ini semua telepon yang ada di kantor geser sendiri. Ngegeser sendiri. Kayak keluar dari Demi jalur. apa? Gue jadi lu resign sih. Serius? Serius. Geser Jadi- sendiri tuh gimana ceritanya? Kayak ini kan handphone nih. Geser gini. Iya. Lu lihat? Iya, Semua orang lihat. Iya, gue emang satu semua. Jadi itu kan lu tahu kan kalau misalkan telepon kalau nggak ditutup bener bunyi. Iya. Nah, itu gitu. Langsung pada panik lah. Di saat yang sama di hari itu Di juga. saat yang sama ya itu juga. Di satu lantai itu aja. Iya, satu lantai itu aja. Nah, itu isinya ada berapa orang tuh? Waduh, banyak banget sih. Banyak dan semuanya pada ketakutan. Semua bertakutan. Itu yang baru yang menurut gue kecil ya. Oh, itu segitu kecil. Itu kecil. Serius gue. Itu kecil. Ini tuh ini yang udah lah gitu bro 3 kali. Ini apa sih? Nggak denger gua. Gue juga gak denger sih. Apaan sih? Nah abis itu yang kedua. Nah kalau di kantor gue ini di SCBD ini tuh dia tuh nampakinnya itu mirip orang lain. Benar-benar mirip orang lain. Orang lain. Jadi misalkan kayak lu nih Son, gue liat lu tapi itu bukan lu. Gue liat lu nih Mang tapi itu bukan lu. Dan bukan gue dong, banyak yang ngalamin. Banyak banget yang ngalamin. Itu kejadiannya gimana? Yang pas lu ngalamin lu lagi apa? Nah, Kondisinya gimana? Ini yang paling epic terakhir nih. Ini yang kedua nih. Yang kedua pas masa PSBB transisi juga. Gue balik sore jam 4 gue balik. Ini kan gue keluar ruangan nih. Jadi kan gue keluar ruangan keluar kantor gue. Gue lihat partner gue, bos besar gue tuh keluar dari toilet. Terus gue bilang, "Pak,
oh iya pulang, iya pak. Dia nyapa gua, pulang pak, pulang, iya pak. Ngomong kan berarti. Ngomong. Dia masuk nih ke ruangan. Masuk lah. Nah sebelum gua keluar, gua ngobrol dulu sama teman gue 2 orang di ruang meeting. Karena ruang meeting itu bisa kelihatan lah ruang bos gue. Iya kan. Udah gua ngobrol dulu, terus keluar ketemu bos gue. Gue tuh bawa ke lobby karena gue udah dijemput di lobby kan. Pas gue di lobby di bawah, ada bos besar gue itu. Gue kaget dong. Siapa yang tadi gue sapa? Tapi ini gue nggak nyapa. Gue sekut juga lah anjir. Wah, Dia balik cepet kali duluan. Turun duluan. Dia cuma satu pakai akses. Lah, Kagak. bos besar. Kagak. Di ruangannya nggak tahu lu. Kagak ada. Mana ada satu ruangan ada lift sendiri. Nggak ada. Ada. Aduh, itu asli. Sampai pas gue di mobil, gue nelfon temen gue yang yang di ruang meeting tadi. Maksudnya gue bilang, bapak lu udah nggak ada Jod. Wah anjir, gue bilang, gue tadi lihat siapa yang mau masuk ke ruangan anjir. Asli gue bohong gue. Chaos banget anjir, gila. Dingin di sini dingin. Maksudnya gini Jod, Iya, cerita lo memang seru ya. Tapi ini kan Iya, dia properti. Ini aja masih nunggak, Bos. Oh iya, maaf nih. Nah balik lagi ke cerita, berarti yang lu lihat tadi tuh siapa tuh? Dan yang nyapa lu tadi tuh siapa? Nah, Dan dia itu ngomong dia kan. ngomong. Nyapa. Nah tapi kalau kita balik lagi nih, ke cerita dia tadi ya. Lu tahu yang gajah suka ngelukis gak? Yang di taman-taman safari. Iya. Yang gajah bisa ngelukis. paham. Ini hasil dari gajah lukis ya? Bajunya. Baju ya. Oh, Si anti mohon maaf nih bisnis. karena saya kerja di Si startup ya. anti-bisnis. Jadi kan baju harus menyesuaikan dengan Startup. ini 6 dosang lu tahu kan Haji Pyong. Tim Jipyong. Tim Jipyong. Oh iya. Ya Allah, gua nggak tahu. Bisnis. Oh, iya. Nah, oke. Nah, oke tuh. Itu baru itu masih kecil juga tuh kayak itu. Itu masih kecil, masih biasa aja. Tapi yang gua alamin itu Enggak, tapi sampai sekarang tuh kejadian yang tadi lo ketemu sama bos lo itu udah kejadian lagi belum? Ada yang pernah kejadian selain lo gak? ada. Dan orangnya sama bos lo itu juga? Beda orang lagi, Oh. Tapi yang ngalamin temen lu. teman gue. Nah pada saat tadi kan lo cerita ya bridging awalnya lo itu lo ngeliat gua tapi bukan gua. Nah pada saat tapi mukanya wujudnya bener kayak gua. Iya. Oh. Plek. Sama ketiplek. Oh iya, sama Asli. kayak dulu masalahnya Pandu. Oh iya, Iya pas kan? zaman kita SD Iya, itu iya. ya. Oh itu. Oke gua pulang deh. Aduh. Win SD ya. SD serem sih. Iya, tahun berapa? Ciao. 2000 ya? Iya. Oh itu lama banget. Dah, itu kedua kan. Nih, yang epic gini. Ini yang paling epic banget. Sama sih, maksudnya gue juga ketemunya tuh dia tapi bukan dia, gimana coba tuh? Oke. Dia bukan dia. Kok jadi nyanyi? Jujurlah. Nah, ini tuh kejadian sih baru 1 bulan yang lalu lah. Ya. Gue sih udah pernah cerita ke adik gue nih. Gajian dong ya berarti. Udah gajian. Gue lagi berangkat pagi, datang pagi nih. Karena gue lagi bareng nyokap kan. Gue tuh sampai kantor jam 8. Oke. Sedangkan kantor gue itu rame jam 10:30 11. Ya kan. Pas gue datang nih, gue datang di depan tuh udah ada bos gue yang lain. Satu Yang lagi. mirip itu bukan? Beda bos. Jadi di kantor gue tuh ada 2 bos besar. Ini bos besar satunya lagi nih. Ini gue belakangnya dia depan gue. Dia itu inget banget gue. Dia pakai kemeja merah, celana jeans, terus bawa tas. Kenapan? Sorry banget. Bawa tas laptop. Sedangkan dia seumur umur gue jadi anak buahnya dia nggak pernah bawa tas laptop. Nggak pernah bawa tas laptop. Dan nih dia di depan, gue belakang. Epic banget kejadian, asli gue nggak akan gue lupain sih. Jadi kalau masuk nih, kan kalau di masuk kantor gue tuh ada 2 pintu. Pintu utama nih kalau ke resepsionis, ke ruang meeting, sama pintu yang khusus karyawan kan. Semua pakai tap otomatis lah. Dia ngetapin gue, dia orang yang mirip bos gue ini ngetapin gue, ngetap tit, buka tlak, buka. Terus gue pengen merinding ceritanya. Masuk nih ke resepsionis, ngetap lagi, tek, tik. Tapi di situ ada yang aneh. Gue nyium bau busuk Di dalam lift.
di belakangnya dia. Oh. Gue jalan di belakangnya bau busuk. Kok tuh men sih bos gue baunya aneh kayak bau busuk asli. Udah gitu kan tit. Makasih pak gue bilang. Dia nengok ke belakang. Tapi itu doang mukanya pucet banget. Wah, memang Wah. itu benar. Ini gue main merinding kan. Itu benar adanya. Set udah nih, set masuk. Di situ udah ada OB gue, 2 orang OB. Pucet juga. Enggak. Oh. Dia masuk. Oh, Son, jangan lari Son. Belum selesai ceritanya Son. Enggak. Aku tidak terkejut. Si mau gimmick. Aku tidak terkejut. Aku gitu aman nih. hari ini. Terus ya, kan pas tuh dia jadi ketawa, aduh ngeri banget anjir. Pas masuk nih, dia lurus ke ruangannya dia sendiri. Gue belok lah ke meja gue, ya kan. Di sana tuh udah ada OB gue lagi beres-beresin piring, habis cuci piring kan. Gue lihat, jadi gue duduk, tempat duduk gue sejajar sama bos gue sebelah sana. Sejajar nih, sejajar. Dia nyalain lampu, cetek, nyalain lampu. Udah, terus gue ngobrol sama OB gue. Kan, ngobrol. Terus gue masuk lah, pindah ke ruangan manajer gue ngobrol sama manajer gue, ya kan. Pas gue lagi ngobrol sama manajer gue keluar tiba-tiba bos besar gue itu baru masuk, pakai kemeja flanel warna putih, warna hijau, pakai jeans, pakai sepatu warna biru, sedangkan tadi dia pakai sepatu warna hitam. Gue shock lah, astagfirullahaladzim, gue diem dulu deh. Wah ini kalau misalnya gue cerita rame lagi nih ya kan. Sorry guys, tadi ada ya sedikit gangguan biasalah pedopils. Lanjut. Gue rasa gara-gara misbet bang. Ya udah nggak usah diomongin. Kok gitu sih? Kan Tadi sampai di itu tuh John. Son, lu jangan ini Son, jangan belok-belokin dulu nih. Ini hawa-hawanya tuh hawa-hawa nggak enak banget soalnya nih. Ya enggak? Tiba-tiba dingin, tiba-tiba panas, lembab. Kalau dingin gue bisa ngebantah karena emang kita kehujanan mulu dari tadi. Iya. Suara balok jatuh tadi. Aduh. Enggak, yang gue bingung suara balok. Balok dari mana? Emang ada balok? Di bawah nih. Ya udah lanjut John. Tadi apa namanya? Lo sampai mana tuh tadi? Oh, manggil OB gue. Dipanggil OB. Gue manggil OB. Oh lu manggil OB. Sini dah, kenapa bang? Lu tadi lihat gak? Yo, mic lu coba yang benerin deh, diputer. Oh iya? Nah, Kan gangnya diputer. Oh iya. Nah, tadi pas gue bilang OB gue, lu tadi lihat gak gue masuk sama Pak ini? Enggak bang, lu masuk sendiri. Gue masuk sendiri. Orang gue dibukain pintu 2 kali, terus dia nyapa gue sambil senyum kok. Tapi emang gue nyiumnya tuh baunya aneh, bau busuk kan. ih disenyumin lagi. Iya serius, makanya gue pucet kan. Wah langsung gue nggak mau tahu cerita itu sendirian dong. Akhirnya gue kasih tahu semua orang lah, panik jadi satu kantor panik. Dan kejadian itu baru lo doang yang ngalamin. Udah banyak. Banyak. Enggak, maksud gue yang tadi lo Oh, ketemu yang tadi bos itu, dalam keadaan busuk. Bau busuk Baru gua lu doang, aja? Gua Dia doang. Yang lain ceritanya Nah pada saat lu cerita itu teman-teman lu pada percaya nggak? percaya. Pasti ada yang nggak percaya dong. Ada yang nggak percaya, sepik lah gini-gini ada aja, tapi bayang percaya karena apa? Pada ngalamin juga apa yang gua alamin. Tapi soalnya berbeda-beda cerita. berbeda orang. Maksudnya berbeda yang miripnya, tapi hampir sama. Ada yang pucat banget lah mukanya, ada yang lihat jalan tapi nggak ada. Tapi kejadian ini siang terus ya? Siang terus. Sedangkan lu tahu, gua kan sering balik malam jam 3 jam 4 pagi. Iya. Nah terus kejadian-kejadian kayak gitu di kantor lo itu udah jadi rahasia umum atau memang dari kantor lo ini udah pernah pengen panggil orang pintar ngebasmi gitu? Nah, Kan pasti orang kantor lo bos-bos besar pada tahu dong. Iya. Ternyata tuh emang udah rahasia umum di kantor di SCBD ini. Jadi gue kata OB gue nih, dia lagi nyuci piring lah di pantry kan, barang-barang tuh satu lantai barang-barang kan ada beberapa kantor. Nah si OB yang lain tuh bilang, Mbak, kalau misalkan ada yang ganggu biasa aja ya Mbak. Kenapa? Soalnya di sini mah biasanya usil itu aneh. Oh gitu. Jadi Udah di warning ya? udah di warning sama tenan yang lain yang udah daripada kantor gue. Wah terus pas gue tanya teman gue yang bagian IT, dia dari head office ke kantor gue di SCBD, benerin lah. Ternyata dia dulu anak daerah Senopati itu. Kata teman gue ini dulunya emang kuburan. Pas zaman dia SD, oh cakep. Pas dia
SD itu emang daerah itu tuh kuburan, rawa, Ben, ya? kayak gitu. Iya kuburan Ben. Oh, jadi jadi dibangun gedung itu di atas kuburan. Gue kata Si Obe. teman gue yang IT, Oh, teman lo yang IT, awalnya pindah ya. dulunya tuh tinggal situ. tinggal daerah situ berarti. Tinggal daerah Berarti Suramadu dia, dalam. si gedung itu dulunya tuh adalah tanah kuburan ya, Iya. akhirnya digusur jadi Jadi si memang gedung. ternyata gedungnya Jody ini bekas tanah kuburan. bekas tanah kuburan. Ben. Iya. Kuburan Ben. Terus Jod, Nah terus kan itu di kantor gue yang baru di daerah CBD yang lama, yang di Sudirman tuh juga sama. Kalau itu sih menurut gue sama horornya. Kalau itu pas tapi kantornya di bawah kuburan juga nggak nih? enggak, ini Enggak. di pinggir jalan besar utama. Oh gitu. Di mana nih? ECBD Daerah juga? mana? Sudirman. Sudirman. Sudirman seberangnya yang menara tinggi banget, Oh ini apa yang di Dubai apa namanya? Burj Khalifa, Ya. Bukan. Apa Wiz Khalifa, Bukan. Waduh. Iya. Ini yang mantannya Nasar. Musdalifah. Oh cakep, seperti mati lampu ya sayang. Oke, nah oke nih, si gak kelar-kelar. mirip siapa nih bro? Nasar. Nasar men. Nah, lanjut ke cerita selanjutnya yang di kantor gue yang lama. Kayaknya banyak nih Jody. Wah banyak banget. Lanjut Jod. Paling gue cerita ini sama terakhir nih satu nih. Yang paling epic ini. Yang enggak. Oh, epic terakhir. Kalau yang epic ini bukan gue yang ngalamin, Oh. nyokap gue yang ngalamin. Tapi gue juga harus sharing juga. Oke. Ini punya gue nih. Ini yang di kantor lama. Gue lagi lembur, benar-benar lagi lembur nih. Jam 2:30 pagi. Malu mah anak startup lah. Pasti kan lembur mulu ya enggak. 2:30 pagi karena udah capek pusing. Itu pertama inget banget gue. Kursi goyang ya karena gue yang ngalamin nih. Kursi goyang, muter. Itu gue sih Ya, udah. kayak di video-video yang kursi-kursi pada goyang kali ya itu ya. Udah kasar banget ya mainnya. kasar banget. Gue rasa lu pulang lu lembur mulu, Iya. apa yang lu kejar gitu kali ya. Mengingatkan tuh berarti. Lu jadi narsum, udah ngomongin narsum aja. Oh, iya. Isinya aja. Lu nggak minta komunikasi gitu Jod sama yang ngegoyangin kursi. Woi jangan kursi gue dong, kursi pijet. Aduh, mantep banget tuh ya gak. Gue sih maunya gitu juga. Oke. Di bawah semua kemisbet ya. Iya, betul. Pertama tuh kursi dulu goyang. Gue nggak ngeliat, yang lihat tuh teman gue karena kita lembur bertiga. Muter. Bilang kak, apaan sih kakak aja lu gitu kan. Kakak seleng ternyata. Waduh. Datang nyanyi ya. Atau enggak? Wah. Ya. aduh. Enggak ditahu. Enggak ditahu. Oh iya sih. Dibilang kak, apaan? Apa namanya? Cewek-cewek ini. Gue lembur sama cewek-cewek kan, sama asisten lah. Apa namanya itu? Waduh. Bunyi lagi mistis tuh. Iya, produsernya. Aduh. Produser juga penakut soalnya. Aduh. Oke, jadi kan pertama kursi muter-muter gue ngeliat. Kak, apaan itu? Kursi muter-muter apaan sih gue? Pas gue tengok berhenti, nggak gerak udah. Itu 2 kali kursi muter-muter. Dua asisten gue lihat. Dah gue sih masih biasa aja, tapi mereka udah panik. Kak, ayo ke pulang. Nanti dulu lah, kita lagi ada deadline. Malam di startup gitu kan. Terus yang kedua, lo tau mesin tik elektronik apa? Mesin tik yang Tahu. tapi yang Yang baru yang baru. Iya, modern yang modern deh. Tahu. lo tau ngetik Sendiri. iya, ada tulisannya. Apa? Tulisannya nggak jelas, cuma ngetik. Wah, tak. Wah, enggak jelas anjir. Gue main apaan tuh bunyi? Gue langsung berdiri kan. Gini, apaan tuh? Hampir kok gue kayak gituin biar mencairkan suasana kan. Bilang nih, kak itu kak bunyi. Oke Jod, jadi tadi sampai apa namanya yang Mesin tik jadi yang di elektronik itu. kantor nyokap ya? Kantor nggak, ini kantor gue. Oh di kantor di- lu. Kantor gedung yang lama. Di kantor lu gedung yang lama, terus sampai di mesin tik ngetik sendiri. Iya. Tulisannya apa tuh Jod? Gue lupa. Enggak jelas ya. Tulisannya nggak jelas. Huruf sama angka. Oke. Gue tarik deh, astagfirullahaladzim, kaget lah gue. Ini jalan gue dengan kuping gue sendiri. Bertiga kita semua denger. Ya Allah, ini ngetik sendiri lagi kan. Udah beres pulang dah. Pulang. Tulisannya apa Jod? Gue lupa. Tulisannya tuh kayak huruf sama angka. Ada berapa orang di situ loh? Gue bertiga. Password wifi kali Jod? Bisa jadi sih Son. Togel kali. Iya. Kalau nomor Iya. tuh bisa togel. Lu kalau main togel bisa tuh. Atau enggak lu main app gak? Apaan tuh? Apaan FF. tuh? Free Fire. Aduh, mainan bocah anak banget. anjir. Tapi biasanya kalau angka yang keluar kalau dari nates gitu biasanya togel sih. Emang togel dibilang. Togel kan, angka togel. Main togel yuk. Habis ini. Ayolah.
Lu aja gue ogah. Itu angka itu bisa keluar beneran Iya. kalau main togel. Tapi udah scare duluan sih. Kan udah 2:30 pagi. Di kantor lama itu kan lebih luas, satu lantai itu kantor gue sendiri kan. Wah, malas juga kan. Yang asisten gue cuman, ayo kak please pulang kan, udah nggak kondusif banget. Akhirnya ya udah kita pulanglah dengan membaca doa, dengan baca doa lah pokoknya tahu semacam-macam. Tapi lu pernah nggak nginep di kantor? Lu nanya kan, lu tahu gue sering nginep. Sering. Pas nginep malah nggak ada kejadian. Nggak ada karena lebih sereman bos gue marah-marah daripada setan. Deadline ya. Iya. Tapi lebih bosnya marah-marah juga nggak ngaruh kalau misalkan gajian ketunda, lebih serem lagi. Aduh, Iya, itu lebih parah lagi tuh kayaknya. Parah lagi. Lebih Parah, banget. mistis. Itu udah mistis. Lu lahir batin lu mistis. Aduh, kacau. Ya kan? Nah, Jod, tadi lu cerita lu udah berarti udah 3 cerita nih. 3, tapi Cerita ya. Itu yang paling gila menurut lu. Nah, ini sekarang gue pengen nanya nih. Menurut lu yang paling gila dari cerita Jod itu? Mesin tik. Yang ini yang terakhir ini. Itu emang gila. Karena bener-bener dia ngeliatin fisik gitu loh. iya. Ya kan? Karena ada bukti fisik angka Iya. tertulis gitu loh. Masalahnya ya amit-amit ya. Gua mudah-mudahan nggak ngalamin kayak Jody gitu, tapi selama ini gue yang mesin tik gitu-gitu kayak mesin tik sampai ngetik sendiri, gue ngeliatnya cuma di film. Itu dia. Iya, gue juga ngeliat Nyata. di Kejadian di temen gue sendiri. Iya, nyata. Lu ngeliat sendiri kan? Iya, tak. Iya, biasanya di film Iya. kursi geser goyang muter di Iya. film gitu kan. Tak, mulai inget tuh. kursi muter tuh yang video di rumah sakit tuh biasanya tuh. Ada. Instagram. Iya, di iya, Instagram itu gitu-gitu. kan. Itu kan kayak gitu maksud gue. Iya. Gue kira ya Itu kan bisa settingan, bisa apa gitu kan bisa. Maksudnya ini kan jadi nyata gitu udah sampai. Itu nggak kesurupan lu, Ju? Hah? Nggak pernah kesurupan kan? Alhamdulillah. Teman lu? Coba tanya produser deh. Kayak kita pernah ngalamin suatu momen yang dimana gue produser dan itu nanti aja lah. Itu mungkin di next episode Iya, kali kita iya. ngebahas masalah kesurupan terus, Jon, kali ya. gini, gue pengen nanya nih. Ini kan pengalaman lo tentang mistis ini banyak banget kan. Sebanyak ya itu dari 3 cerita lo tadi mungkin baru segelintir aja. Tadi kan pas kita lagi sebelum mulai lu cerita banyak nih, gue udah banyak banget cerita. Iya. Ya kan banyak banget. Gue nggak bisa bakal ngomongin di konten Ini, ini di iya. episode kali ini semuanya kan Iya. bisa selesai pagi gitu. Aduh, ngeri Gue banget. pengen nanya nih Jon, dari semua kejadian lo yang udah pernah lo alami, lo ada nggak sih perlindungan diri? Kayak contohnya kayak misalkan lo datang ke orang pinter atau enggak ke kakek lo atau ke siapa gitu ya, terus lo kayak tolongin dong ini dijagain gitu loh. Jody ini soalnya parah banget gitu. Ada nggak sih Jod? Kalau gue Proteksi sih diri lu. proteksi diri ya. Ya lu tahu kan misalnya ya alhamdulillah tiap malam kan kajian malam tuh. Oh, ngaji. Kajian malam sama ini. Kalau misalkan kita lagi lagi takut atau lagi di suatu momen yang nggak enak banget. Kalau yang bagi yang muslim ya, baca ta'awudz tuh auzubillahi minasyaitonirrajim. Karena kan artinya ya Allah, apa artinya gimana? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Satu. Kedua, ini saran dari gua nih. Kalau misalkan rumah atau apa nggak enak, itu baca surat Al-Waqiah. Itu yang diajarin sama kiai yang ngajarin gue. Karena kenapa? Karena Al-Waqiah itu kan tentang kiamat. Nah, si setan, jin dan macam-macam itu takut akan hari kiamat. Jadi bacalah Al-Waqiah. Selain emang itu buat kita mendatang rezeki dan macam-macam, dan itu juga melindungi kita dari hal-hal yang goib dan tidak baik juga. Itu. Nah itu guys, jadi kalian kalau misalkan merasa ketakutan kayak rumahnya gitu ya atau segala macam, kalian baca surat Al-Waqiah itu tadi. Surat ke-56. Surat ke-56 di Al-Qur'an. Ini bagi umat muslim ya. Iya. Kalau umat yang selain non muslim bisa ya kalian belajarlah dari gereja mungkin atau dari manapun itu ya. Kalian minta dari orang tua kalian yang berilmu. Jangan lupa tahu sih, bukan jangan kayak video yang mau balik lana. Oh iya tuh gue tahu yang lari gitu. Malah doa makan. Mau dimakan tuh Malah setan. doa makan. Nah nih Jod, nih kita sebagai tim PW terima kasih kalau Iya, Jody sama-sama. udah Sharing. udah sharing. Udah sharing horor. Kita, Iya. Serem sih. kita dapat konten baru nih. Yoi. Dan ini benar-benar pengalaman horor banget. Iya, tapi gue juga suasana di sini tuh horor banget, asli. Jelas. Makanya tadi ini Sony dan lain-lain yang produser tuh belok-belokin gua, ya nggak Bin? Iya. Iya nggak? Saya Biar udah nggak- udah nggak enak dari Iya. tadi.
Selain emang nggak enak karena ya gitu deh. Iya tiba-tiba Iya, iya. kita awal mulai brok di bawah tadi. Ya kalau jujur-jujuran ya kendala dia peralatan langsung banyak. Ya. Sebenarnya. Ya udah gitu aja Jo. Terima kasih buat waktunya udah nyempetin datang ke rumah. Thank you banget Jo. Iya. Jangan bosan-bosan buat main lagi ya, masuk ke konten kita. Bisa sharing lagi besok-besok ada cerita, oke? Teman-teman yang di rumah yang lagi nonton Pedophiles, jangan lupa nih kalian kalau misalkan ada ide-ide tentang mistis atau apapun, kalian bisa share ke kita melalui komen atau Instagram atau Email. ya. Kalau misalnya cerita kalian panjang, nanti kita ceritain ceritanya. Cerita kalian. Join, cerita kalian. join sama kita juga boleh kok. Instagramnya apa? Boleh banget. Instagramnya siapa tahu ada yang belum tahu tuh. Instagramnya Pedophiles mau udah 17.800 follower. Widih, sadis. Jangan follow 18.000. Ah, jadi minus dong. Minus dong. Pokoknya gitu Instagramnya aja. oke udah Nanti- langsung. Ya udah gitu aja pokoknya, jangan lupa di subscribe Di komen. Di like juga. dan bunyiin notifikasinya ya kalau misalkan ada video-video baru akan diingetin. Oke? Yoi. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh.